Mari buka Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 dan ayat 24. Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 dan ayat 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita akan baca dalam versi Firman Allah yang hidup. Di Firman Allah yang hidup ini lebih jelas. Yohanes 12 ayat 23, Yesus menjawab bahwa waktunya untuk kembali kepada kemuliaannya di sorga telah tiba. Kita tahu ini maksudnya apa. Waktu untuk Tuhan menjalani jalan salib, lalu setelah itu pada akhirnya dia akan kembali kepada sorga. Ia berkata, jadi sebelum Yesus kembali kepada kemuliaannya, ia berkata, aku harus jatuh dan mati seperti sebutir biji gandum yang jatuh di tanah. Ini Yesus yang berkata. Yesus nih, bukan orang biasa. Tapi Yesus yang berkata, aku harus jatuh dan mati seperti sebutir biji gandum yang jatuh di tanah. Biji gandum adalah benih. Benih harus jatuh dan mati. Lalu dikatakan begini, kalau aku tidak mati, aku hanya seorang diri. Hanya sebutir biji saja. Lalu, tetapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru. Satu panen hidup baru yang banyak sekali. Saudara bisa bayangkan, bagaimana mungkin kita tidak mau mati? Yesus saja mati. Yesus berkata, aku seperti biji gandum yang jatuh dan mati. Artinya jatuh ke dalam tanah, dipendam dalam tanah dan mati di situ. Kenapa Yesus lakukan itu? Kenapa Yesus harus mati? Karena Yesus berkata, kalau aku tidak mati, aku hanya satu biji saja. Biji gandumnya tidak akan berkembang. Tetapi karena aku mati, maka biji gandum itu akan menghasilkan banyak biji yang baru. Karena akan bertumbuh dan berbuah. Ingat, sifat benih yang baik, yang ditaburkan di tanah yang baik, pertama satu benih. Ketika ditaburkan, dia bertumbuh dan berbuah. Berbuahnya itu lebih dari satu benih. Bisa 50 benih. Dari 50 benih, kalau 50 benih ini dipendam lagi dan mati, akan bertumbuh dan berbuah lagi menjadi banyak benih. Itu sebabnya Yesus katakan, tetapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru. Ada biji gandum yang baru. Lalu satu panen hidup baru yang banyak sekali. Artinya tidak akan terhitung. Dan kita tahu ketika Yesus mati, biji gandum itu baru satu. Tapi Yesus bangkit. Kemudian Yesus naik. Ya, setelah Yesus dipermuliakan, Roh Kudus dicurahkan, pada saat itulah biji gandum yang tadinya satu berubah menjadi banyak sekali. Pertama dalam hidup 120 orang murid di loteng Yerusalem. Dari 1 jadi 120. Dari 120 tambah 3.000. Lalu tambah 5.000. Lalu tiap hari tambah. Makanya tidak bisa dihitung. Jadi bisa bayangkan saudara, kalau hidup kita mempertahankan hidup kita tidak pernah akan bertumbuh dan berbuah. Tetapi kalau kita mati, kita mau biarkan agenda kita itu tidak terjadi, tetapi agenda dari sorga itu yang terjadi dalam hidup kita, maka untuk kita bertumbuh dan berbuah itu bukan masalah yang sulit. Itu masalah yang akan terjadi dengan sendirinya. Yesus ketika bersama-sama dengan 12 muridnya, saudara baca kisahnya di Injil, kitab Injil,
Bagaimana muridnya jatuh bangun, saudara. Apalagi ketika Yesus ditangkap, kabur semua. Tersisa satu Petrus. Ya, masih agak dekat. Tapi setelah itu kabur juga. Kabur semua, saudara. Tapi Yesus tetap berjalan. Yesus tetap sampai pada kematian di kayu salib. Pada akhirnya, ketika Roh Kudus dicurahkan, pembuahan terjadi. Bukan hanya pertumbuhan saja, pembuahan terjadi. Para rasul dan murid-murid yang lain mulai melakukan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Itu sebabnya ketika di Antiokhia, orang-orang melihat, kok murid-murid para rasul ini melakukan hal yang sama seperti Yesus. Makanya disebut Kristen. Karena sama seperti Kristus. Kristen, little Christ. Kristus kecil. Maksudnya orang yang sama melakukan seperti Kristus. Kristus kecil bukan berarti orangnya kecil. Itu sama seperti kalau saudara tahu Presiden Amerika Serikat ya, George Bush. Lalu ada George Bush Junior. Kan bukan kecil terus anaknya. Anaknya bertumbuh jadi presiden juga. Jadi sekarang biji gandum yang tadinya cuma satu, tapi karena biji gandum itu mati dan mulai bertumbuh dan berbuah, mulai menghasilkan. Pertama 120. Dari 120, 3.000. Setelah itu tidak tahu berapa lagi. Habis itu tiba-tiba ada 5.000 lagi. Setelah itu nggak tahu berapa lagi karena mereka tersebar. Ini yang akan terjadi dalam hidup gereja Tuhan. Kalau kita semuanya mati, saudara bayangkan, karena hanya mati, ya, benih yang mati yang bisa bertumbuh dan berbuah. Pertama itu mesti mati. Kalau kita tidak mau mati, kedagingan kita tetap kuat. Keinginan kita tetap kuat. Tuhan mau sesuatu, tapi kita tetap mau melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kita seperti tarik-tarikan sama Tuhan. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa menikmati hidup yang berbuah? Kita tahu, Ishak, contoh kita Ishak. Karena Ishak yang berbuah 100 kali lipat. Benar? Ishak punya keinginan. Keinginan dia pergi ke Mesir. Karena dulu bapaknya waktu musim kelaparan pergi ke Mesir. Dia mau ikut pergi ke Mesir. Tetapi firman Tuhan datang. Jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara tahu? Enggak mudah untuk bilang iya. Untuk tinggal di tempat di mana yang Tuhan belum kasih tahu. Kan itu firman Tuhan yang sama seperti Tuhan berfirman kepada Abraham. Pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi karena disuruh pergi. Jadi pada saat kita disuruh pergi, kita pergi. Ishak mau pergi. Tapi Tuhan berkata, jangan pergi. Lalu Tuhan katakan, tinggallah di sini. Saudara bisa bayangkan, itu negeri sudah masuk musim kelaparan, musim kekeringan. Dan mereka kan pendatang. Mereka pendatang, mereka tuh bukan ada di negerinya, mereka pendatang. Mereka ada di tanah Filistin. Mereka pendatang. Lalu sekarang udah di musim kekeringan, musim kelaparan, tidak boleh pergi. Saudara tahu, kalau musim kelaparan, misalnya pemerintah di sana akan membagikan makanan
pasti yang dibagi adalah rakyatnya dulu kan. Lah yang pendatang kan belakangan. Dapat syukur, nggak dapat ya udah. Tapi di dalam pilihan yang sulit itu, Ishak punya iman yang sederhana. Kadang pilihan kita sulit, tapi kalau iman kita sederhana, pilihan yang sulit itu menjadi mudah. Firman Tuhan katakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Gerar adalah tempat di mana sedang terjadi musim kelaparan itu. Dia tidak pergi ke Mesir. Dia tetap ada di situ. Dia mematikan dulu keinginannya. Dia mematikan kedagingannya. Loh, Ishak itu mau pergi itu alasannya kuat loh. Karena Ishak nggak tinggal sendiri. Ada istrinya, ada orang-orangnya, ada ternak-ternaknya. Ini banyak, ini menyangkut hidup orang banyak. Tapi kalau firman Tuhan datang, walaupun itu secara logika, ini hitung-hitungannya nggak masuk. Kalau firman Tuhan datang, taati saja. Ishak taat. Dia tinggal di Gerar. Dan karena dia mati secara kedagingan, agendanya yang seharusnya pergi ke Mesir, dia buang, dia ganti dengan agenda Tuhan yang suruh tinggal di Gerar. Dia tinggal di Gerar. Dan dia tidak diam. Kesalahan orang Kristen seringkali sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu mereka diam. Pasif. Menunggu Tuhan berbuat sesuatu lagi. Kalau Ishak diam, Ishak tidak pernah menuai 100 kali lipat. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia menabur. Ishak menabur dalam ketaatan. Karena ketika ada di situ, tahu dari mana Ishak mesti menabur. Dia pasti mendengar Tuhan menuntun. Tabur. Tanahnya keras Tuhan. Tabur. Nabur saudara. Saudara bisa bayangkan kalau menabur di tanah seperti ini. Saudara menabur mau menuai apa? Jangankan menuai, menabur saja tidak bisa. Benar? Ini tanah yang tempat yang kita injak ini keras. Kita mau pendam bagaimana benihnya? Nggak bisa. Tetapi ketika kita taat, oh haleluya, ketaatan selalu membawa hasil yang memuaskan. Ketaatan Ishak, ketika disuruh menabur, tanahnya keras, tanahnya kering. Dia tetap tabur. Ketika dia tabur, tanah berubah. Tiba-tiba benihnya itu bisa masuk ke dalam tanah. Lalu di dalam tanah, tanpa sepengetahuan Ishak, di dalam tanah Tuhan berbuat sesuatu. Ada air yang mengalir sehingga itu benih terus mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan, terus mengalami pertumbuhan. Karena musim kekeringan airnya di mana? Artinya Tuhan yang buat saluran air di bawah tanpa sepengetahuan Ishak. Lalu dia mulai menikmati hasil. Dan lihat berkat dari Tuhan. Tahun yang sama, 100 kali lipat, Ishak menjadi kaya. Dalam musim kekeringan, Ishak justru menjadi kaya. Setelah menjadi kaya, tahun berikutnya, waktu-waktu berikutnya, dia bertambah kaya. Bukannya turun kekayaannya, bertambah kaya. Makin lama, malah dia menjadi sangat kaya. Saudara tahu, kalau Tuhan memberkati kita sampai ada sangatnya. Kita sangat kaya, kita sangat berlimpah, kita sangat sehat, kita sangat kuat. Karena Tuhan memberikan kita kelimpahan. Ishak menuai 100 kali lipat. Tetapi yang pertama harus mati dulu. Agenda kita itu harus dibuang jauh-jauh. Ishak mungkin sudah merencanakan kalau ke Mesir dia akan kemana, ya, dia akan beli tempat,
Lalu dia mulai menanam di sana karena di sana tidak musim kering, tanahnya pasti lebih subur. Tetapi karena firman Tuhan datang dalam hidupnya, dia lebih memilih menaati firman Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan datang dalam hidup saudara, sekalipun itu sepertinya tidak masuk akal, lakukan saja. Tuhan pasti intervensi di situ. Ishak melakukannya. Dan Tuhan intervensi sehingga di mana orang-orang tidak bisa menabur, Ishak malah menuai. Dan menuainya ini gila-gilaan, saudara. Tuhan tuh kalau kasih sampai seperti itu, gila-gilaan. Dalam tahun yang sama 100 kali lipat. Udah gak bisa hitungan persentase. Hitungannya berapa kali lipat. Mungkin ketika baca ayat seperti itu, ada yang berpikir, oh ya dalam satu kurun waktu, Ishak diberkati 100 kali lipat. Sudah. Tapi kalau kita lihat ayatnya, perhatikan baik-baik, Tuhan memberkatinya dengan lebih lagi. Karena naik, saudara. Itu kan seperti Amsal 4 ayat 18 yang berkata, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang terus naik, terus terang, bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari adalah panas yang paling panas. Dan tidak dikatakan dan terbenam lagi. Enggak. Sampai kita di rembang tengah hari. Itulah hidup orang benar. Ketika kita tahu posisi kita adalah benih yang mau mati. Maka pertumbuhan dan menghasilkan buah itu akan terjadi dalam hidup kita. Yesus sudah melakukannya. Ya. Yesus melakukannya. Aku jatuh dan mati. Dan memang Yesus jatuh. Ketika bawa kayu salib, Yesus harus jatuh dan mati di kayu salib. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan pasti terjadi. Yesus berkata, kalau aku tidak mati, biji gandum ini tetap satu. Tapi karena aku mati, biji gandum ini bertambah banyak. Bahkan sampai panen baru yang banyak. Oh, haleluya. Saudara tahu itu yang sedang terjadi. Kalau kita semua mati, ya mati dari agenda pribadi kita. Mati dari keinginan daging kita. Kita semua mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Membuka hati kita kepada Tuhan. Di setiap area yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita di situ akan menjadi orang yang berpengaruh. Bisa bayangkan saudara, apa yang akan terjadi kalau gereja Tuhan seperti ini. Dalam setiap area, saudara membawa pengaruh yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Nah sekarang kita lihat. Yesus itu siapa? Yesus adalah anak Allah. Benar? Yesus adalah anak Allah. Anak Allah artinya anak yang mewarisi DNA bapaknya. Ya. Jadi jangan berpikir anak yang mewarisi berkat. Anak yang mewarisi kekayaan materi bapaknya. Enggak. Yang paling kental dengan seorang anak adalah memiliki DNA yang sama. DNA itu bicara tentang karakter, sifat, cara berpikir, cara jalan. Itu DNA. Ya, makanya saudara kalau melihat ya seorang bapak cara jalannya seperti ini. Ketika dia punya anak, kita lihat anaknya, jalannya sama saudara. Cara jalannya sama, kenapa? Satu DNA. Dan itu nggak usah dipelajari. Terjadi dengan sendirinya. Nah, sekarang anak Allah yang mati ini akan membuat
biji gandum yang baru, benih-benih yang baru yang disebut anak-anak Allah. Akan ada anak-anak Allah. Artinya anak-anak yang punya DNA yang sama seperti Bapa. Sekarang jadi bukan Yesus lagi yang memiliki DNA yang sama. Bukan cuma satu Yesus. Tetapi semua orang yang di dalamnya ada Yesus memiliki DNA yang sama. Ya, sekarang kita lihat Galatia pasal 3. Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Jadi, terus kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Ayat yang 26 dan 27. Kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi, DNA yang dimiliki oleh Yesus itu sekarang ada pada kita karena apa? Karena iman. Kita percaya Yesus karena iman. Kita percaya Yesus bukan karena kita mau diberkati. Kita percaya Yesus karena kita beriman bahwa Yesus adalah anak Allah dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki DNA yang sama. Kita bukan mau mewarisi kekayaan materinya, tetapi kita lebih mau mewarisi kekayaan supranaturalnya. Kekayaan di dalam cara berpikir, dalam cara jalannya. Kekayaan di dalam sikapnya, dalam karakternya. Kita memiliki DNA yang sama. Haleluya. Saudara tahu, derajat kita sedang diangkat naik oleh Tuhan. Karena DNA kita sekarang sama dengan Bapa di sorga. Bukan dengan Bapa duniawi. Haleluya. Cara berpikir kita mulai sama. Itu sebabnya ada banyak penyelarasan yang harus kita lakukan. Sadari bahwa di dalam kita ada DNA Bapa rohani. Karena DNA dari Bapa di sorga. Karena di dalam kita ada Yesus Kristus. Ada Roh Kristus. Makanya kita Roma berkata, kalau di dalam kita ada Roh Kristus, hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku atas hidup kita. Karena itu hukum yang sudah dipatahkan oleh Yesus. Hukum yang baru sudah ada, hukum kasih karunia. Hukum roh kehidupan. Maka karena hukumnya sudah tidak berlaku, maka kutuknya, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk maut. Ya, pokoknya semua yang tidak baik di dalam kutuk itu tidak berlaku lagi atas hidup kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak berlaku lagi. Karena kita sudah diangkat. Sudah beda. Itu seperti kita berpindah. Kalau di sisi kiri kita, misalnya kutuk. Di sisi kanan kita itu kasih karunia dari Tuhan. Kita dari sebelah kiri pindah ke sisi kanan. Sehingga ketika kutuk itu turun atas hidup kita, yang biasanya kita kena, sekarang nggak kena lagi. Kenapa? Kitanya udah pindah. Jadi saudara tahu sekarang bahwa semua kutuk bukan milik saudara. Semua kutuk itu dikembalikan kepada yang memberikan kutuk. Kita bukan orang yang terkutuk lagi karena sudah ditanggung oleh Yesus. Kita bukan orang yang menerima kutuk lagi karena sudah ditanggung oleh Yesus. Haleluya. Biji gandum yang satu itu sudah mati supaya kita hidup. Biji gandum itu dari sorga
yang memiliki kekayaan menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu firman Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur, saya bisa merasakan di dalam roh saya, Tuhan sedang berkata-kata, bahwa aku sedang mengganti DNA-mu. Aku sedang mengganti DNA-mu. Engkau bukan memiliki DNA yang lama lagi. Engkau memiliki DNA yang baru. Engkau adalah ciptaan yang baru. Dengan DNA yang baru, semua saya seperti bisa melihat di dalam tubuh kita, semua hal yang tadinya aliran darah nggak lancar, tapi dengan DNA yang baru, semua menjadi lancar. Ada sumbatan apa-apa di dalam DNA yang baru, sumbatan itu lepas. Karena kita ciptaan yang baru. Oke, Tuhan katakan kita itu ciptaan yang baru. Baru semuanya. Baik secara rohani maupun secara organ tubuh. Muka masih lama, karena kalau muka baru artinya saudara operasi. Ya. Saudara masih ketahuan dari muka, tetapi di dalam organ tubuh kita mulai berubah. Ada organ tubuh yang kurang baik, mulai berubah. Jadi baru. Haleluya. Saudara tahu mobil kalau spare partnya rusak, begitu diganti dengan yang baru, itu mobil jadi enak sekali. Dan dengan DNA yang baru ini, maka semua organ tubuh yang mengalami kerusakan diubahkan menjadi baru. Nah, saudara bisa terima ini dengan iman. Dengan percaya bahwa kita memang memiliki DNA yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Lalu, lihat yang keduanya. Tidak ada lagi kesenjangan sosial. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ayat yang ke-28, dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi kesenjangan sosial. Tidak ada lagi, ini budak, ini orang merdeka. Tidak ada. Tidak ada lagi, ini laki-laki, ini perempuan. Kan kalau zaman dulu dibedakan, saudara. Laki-laki dan perempuan dibedakan. Makanya di Alkitab, kalau saudara baca, kebanyakan yang disebut itu nama laki-laki. Nama perempuan kurang disebut. Kenapa? Karena ada perbedaan. Tetapi ketika Yesus telah menebus kita, maka kesenjangan itu stop. Karena Tuhan berkata kepada hamba-hambaku yang laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku. Jadi mau yang laki-laki, mau yang wanita, sama sekarang. Yang tadinya budak, sama orang merdeka, itu beda, saudara. Karena budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Tetapi ketika Yesus menebus, maka sekarang dia punya hak yang baru. Orang merdeka punya banyak hak. Tetapi ketika orang merdeka ini beriman kepada Yesus, dia punya hak yang baru. Budak, hamba, dengan orang merdeka sama-sama memiliki hak yang baru. Yaitu hak waris di dalam Tuhan. Haleluya. Tidak ada lagi kesenjangan. Ini yang membuat siapapun kita, latar belakang apapun kita mau dulu orangnya rusak sekalipun. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus sudah menebus kita, maka Tuhan akan mengangkat kita. Posisinya sama, saudara. Jadi, posisi di dalam roh, jemaat dan pemimpin nggak boleh beda, harus sama. Jadi saudara jemaat harus meningkatkan kapasitas terus sampai sama dengan pemimpin.
Sehingga ketika firman Tuhan datang kepada kita, semua bisa melakukannya. Karena ketika semua melakukannya, kita tahu akan terjadi kegerakan yang dahsyat. Nah, Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Ya. Lalu, yang ketiga, kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Kita disebut keturunan Abraham, bukan keturunan Adam. Kenapa? Keturunan Adam berbuat dosa, keturunan Abraham menerima janji. Lalu dikatakan berhak menerima janji Allah. Janji Allah kepada Abraham. Saudara mau janji Allah kepada Abraham? Dan saudara tahu bahwa itu hak saudara. Kalau itu hak saudara, saudara pegang teguh, percaya dengan sungguh-sungguh, lalu deklarasikan. Kan Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Aku akan membuat namamu masyhur. Ya. Engkau akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau, akan aku berkati. Siapa yang mengutuk engkau, akan aku kutuk. Jadi Tuhan bela, saudara. Dan olehmu, semua bangsa, semua kaum menerima berkat. Kita menjadi berkat. Kita bukan menerima berkat saja, tapi kita menjadi berkat. Kenapa? Karena kita hidup dalam berkat Tuhan. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tahu kita keturunan Abraham dan kita berhak menerima janji ini, kenapa kita tidak memperjuangkannya? Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti setelah itu karena kita tahu lalu kita diam dan kita menunggu. Tidak. Tidak ada seorang anak pun yang memiliki warisan dari bapaknya, dia diam saja. Dia punya warisan nih. Diam aja. Masuk ke rumah, ya udah. Nggak diurus semuanya. Saudara tahu siapa yang menikmati? Nanti orang lain yang menikmati. Kan begitu warisan itu diterima. Kita kan mesti melakukan sesuatu. Rumah, kita harus buat akte hibahnya ke nama kita. Benar? Asal enggak. Bukan milik kita. Nanti ada orang lain yang melakukannya. Ya. Kita punya mobil, orang tua kita punya mobil, lalu diwariskan kepada kita. Kalau kita diam saja, kita nggak pakai itu mobil akan dipakai oleh orang lain. Atau kalau kita tidak pakai, kita tidak gunakan, itu mobil akan rusak. Jadi kita harus tahu ketika kita menerima warisan ada bagian kita yang harus kita lakukan supaya warisan itu tidak hilang. Tuhan memberikan kita warisan dari Abraham. Haleluya. Ini luar biasa kan saudara. Tetapi dalam Galatia pasal yang keempat, saudara lihat ini lebih luar biasa lagi. Mulai ayat 1 ya. Yang dimaksud ialah, jadi yang dimaksud yang tadi ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi syarat pertama kita harus akil balik. Akil balik artinya kita sudah dewasa. Karena ini warisan rohani, artinya kita harus dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani berarti kapasitas roh kita harus dikembangkan terus. Supaya kita makin bertumbuh di dalam roh. Ya, bertumbuh terus. Maka warisan itu akan menjadi milik kita. Kalau kita masih anak-anak secara roh,
maka kita tidak bisa menerima warisan. Warisan itu ada syaratnya. Kita harus sudah dewasa. Kalau usia 21 tahun baru bisa menerima warisan. Jadi kalau belum, pakai perwalian. Tetapi kita tidak bisa menikmati semuanya. Saudara pernah tahu soal perwalian ini? Jadi ada perwalian yang ditunjuk oleh bapak kita, ditunjuk untuk kalau anak sudah usia 21 tahun, semua warisan ini baru diberikan. Tetapi sebelum anak ini 21 tahun, dia akan diberikan tiap bulan. Misalnya diberikan berapa? 100 juta. 100 juta besar nggak? Besar. Ya, untuk anak-anak yang masih remaja. 100 juta tiap bulan. Tetapi itu yang kelihatannya besar masih belum semua. Itu baru sebagian kecil. Karena ada perusahaan bapaknya yang omsetnya miliaran. Dan ada perusahaan bapaknya lagi yang omsetnya triliunan. Artinya dapat 100 juta, jangan bahagia dulu. Itu baru sebagian kecil. Dan harta yang sebenarnya, warisan yang sebenarnya, itu ada. Tapi kalau kitanya umurnya 10 tahun terus, ya sudah, kita nggak dapat warisannya. Maka kita harus upgrade hidup kita. Kehidupan roh kita harus di-upgrade. Lalu, ayat yang kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ya, mungkin saudara pernah nonton film-film seperti itu, ya, orang-orang yang punya warisan tetapi usianya belum 21 tahun, jadi dia nggak tahu. Karena orang tuanya sudah meninggal, dia nggak tahu bahwa dia punya warisan. Dia cuma tahu ada teman bapaknya, karena perwalian itu biasa teman bapaknya atau adik dari bapaknya yang tiap bulan memberikan kepada dia. Ya, dia sudah senang. Tetapi ketika dia tahu, barulah dia mengejar. Ternyata yang aku dapat selama ini itu baru sebagian kecil. Saudara tahu, saudara sudah senang. Oh, Tuhan berkati. Itu baru sebagian kecil. Belum semuanya warisan engkau terima. Persediaan sorga jauh lebih besar. Saudara harus tahu itu. Itu sebabnya. Pertama yang kau lakukan, upgrade manusia rohmu. Biar manusia rohmu terus berkembang. Kapasitasnya terus berkembang. Sampai sudah waktunya. Engkau sudah dinilai. Engkau telah dewasa. Sudah akil balik secara roh. Maka semua warisan itu akan menjadi milikmu. Haleluya. Lalu, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Sekarang Tuhan berkata, jadi warisan kita bukan hanya firman Tuhan yang diberikan kepada Abraham saja. Karena kita keturunan Abraham, kita menerima warisan itu. Tetapi itu baru sebagian kecil. Saudara bisa bayangkan, berkat Abraham itu baru sebagian kecil. Karena ada warisan yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau ditentukan oleh Allah, artinya gini. Apa yang Bapa punya, itu kita punya juga. Itu warisan. Dan kita itu menjadi ahli waris. Kita punya hak waris. Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita menjadi ahli waris sorga.
Haleluya. Jadi lebih lagi. Makanya kenapa saya bisa berkata, kalau saudara tahu persediaan sorga untuk saudara seperti apa, saudara pasti mau taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan menyediakan yang pikiran kita nggak bisa menampungnya. Saudara pikir udah besar-besar, yang Tuhan berikan jauh lebih besar lagi. Nah sekarang kita lihat, supaya saudara menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi saudara bisa menerima warisan itu. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita menerima Yesus dengan iman. Dan kita menerimanya. Menerima Yesus, menerima firman itu, sehingga kita bisa disebut anak-anak Allah. Nah, kata menerima, saya mau pecah satu-satu. Kata menerima itu berasal dari kata lambano, yang artinya dalam bahasa Indonesia begini, ditangkap atau diterima dengan tangan yang terampil dan rajin. Ditangkap atau diterima dengan tangan yang terampil dan rajin. Artinya waktu kita menerima Yesus, ini bukan menerima yang pasif. Kita menerimanya aktif. Maksudnya apa menerimanya aktif? Ketika kita menerima Yesus, kita melakukan apa saja yang Yesus mau kita lakukan karena kita aktif. Ya, kita menangkap semua apa yang difirmankan, kita tangkap sampai kita mengerti dan memahami supaya kita bisa melakukannya. Jadi bukan kita terima, ya Yesus, aku terima engkau. Udah, lalu diam saja. Enggak begitu. Makanya kalau kita menjadi jemaat yang benar-benar jemaat yang berasal dari Tuhan, ini enggak akan jemaat yang biasa-biasa aja. Karena jemaat itu luar biasa. Ya, jemaat bisa melakukan tanda-tanda heran dan mujizat juga. Siapa Barnabas yang bisa melakukan kebangunan rohani? Siapa Filipus yang bisa tiba-tiba dari baptis orang, tiba-tiba dia pindah, nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Siapa? Mereka adalah jemaat awalnya, murid. Tapi Tuhan pakai. Kita tidak boleh menjadi jemaat biasa yang cuma datang seminggu sekali, duduk, dengerin, lalu setelah itu tidak terjadi apa-apa. Kita menjadi jemaat yang di dalamnya ada Roh Kristus, di mana Roh Kristus adalah Roh yang sudah menang atas semua dosa dan maut. Tidak ada lagi kutuk dosa dan kutuk maut. Sehingga ketika engkau berhadapan di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, engkau berhadapan dengan masalah, engkau punya kekuatan, engkau punya kemampuan untuk menaklukkannya. Karena engkau bukan orang yang pasif, engkau orang yang aktif. Lalu, orang yang menerimanya itu diberinya kuasa. Kuasa pakai kata exousia. Exousia itu kemampuan, kepandaian, kearifan, ketangkasan. Artinya gitu, exousia. Exousia itu lebih kepada kuasa secara otoritas. Karena kalau di Kisah Rasul 1 ayat 8 kan dikatakan engkau akan menerima kuasa. Tapi kuasa itu adalah kuasa dunamis, kuasa yang meledakkan. Tetapi ini adalah kuasa otoritas. Saudara punya otoritas sebagai anak-anak Allah. Ya, sama seperti kalau saudara di rumah, ya, orang tua mempekerjakan asisten rumah tangga. Orang tua bisa nyuruh, saudara bisa nyuruh juga nggak? Bisa. Kenapa? Saudara punya otoritasnya. Ya, saudara masih kecil, panggil, Mbak, mau makan. Mbaknya ambilin.
bukan takut sama saudara yang masih kecil, yang masih anak-anak, tapi karena saudara adalah anak dari Bapa. Masalahnya kalau anaknya nggak dikasih makan, yang marah bapaknya. Saudara tahu, kita menjadi anak-anak Allah, dibela oleh Bapa. Lihat hidup Abraham. Dia ke Mesir. Ini Abraham yang salah nih. Dia bilang ke Sarah, jangan bilang-bilang ya, kalau engkau istriku, bilang aja engkau adikku. Sampai Raja Mesir lihat Sarah cantik, dia mau mengambil jadi istrinya. Bisa bayangkan, itu Raja Mesir nggak bisa tidur. Lalu semua orang yang mau melahirkan stop. Tidak ada melahirkan. Jadi bisa bayangkan, di stop. Abraham yang salah loh, tapi Tuhan bela sampai kayak gitu. Terus Tuhan katakan kepada raja apa? Engkau mengambil istri dari hambaku. Rajanya membela diri. Orang dia bilang adiknya. Ya udah, kamu sekarang udah tahu kan itu istrinya. Kembalikan. Kembalikan terus apa? Engkau minta doa dari dia. Bukan rajanya yang doain Abraham. Abraham yang doain rajanya. Supaya masalahnya selesai. Setelah didoain, baru orang yang mau melahirkan itu bisa melahirkan. Sudah bisa bayangkan pembelaan Tuhan terhadap kita. Kalau kita adalah anak-anak Allah, itu luar biasa. Sadari posisi kita. Tuhan tuh membela kita seperti itu. Tapi bukan berarti kita seenaknya aja kita buat salah. Enggak. Masalahnya, ketika kita buat salah, Tuhan akan berurusan langsung dengan kita juga. Ya. Dan Tuhan berurusan juga dengan Abraham. Ketika dia salah, dia mengambil Hagar. Tetap nggak Abraham punya anak? Anak perjanjian? Tetap. Tapi waktu dia mengambil Hagar, Ismail lahir. Tuhan nggak berhubungan dengan Abraham. 13 tahun. Jadi bisa bayangkan Tuhan membela kita itu bagaimana. Nah kita adalah keluarga. Seharusnya lah kalau kita berhadapan dengan orang lain kita saling membela. Kalau ada masalah di antara kita, nah baru nanti kita beresin. Tapi di luar kita saling membela dulu. Karena keluarga seperti itu. Ya Allah kita yang luar biasa. Lalu, kan dikatakan, tapi kamu akan menerima, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, kata menjadi ini, itu pakai kata ginomai. Ya, ginomai itu bahasa Yunani. Artinya yang pertama, muncul ke permukaan. Yang kedua, muncul dalam sejarah. Jadi, saudara itu dimunculkan. Ketika saudara menjadi anak-anak Allah, saudara yang dimunculkan. Saudara nggak mencari kemasyuran sendiri, tapi saudara yang dimunculkan. Saudara yang ditampilkan. Karena muncul ke permukaan itu seperti orang muncul waktu di atas panggung. Saudara diperlihatkan kepada orang lain. Kenapa? Karena saudara punya kemampuannya. Saudara punya otoritasnya. Saudara diperlihatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menyembunyikan orang benarnya. Sudah waktunya Tuhan akan menampilkan semua orang benarnya. Akan terlihat orang benarnya. Jadi akan dimunculkan. Lalu menjadi anak Allah. Anak Allah itu pakai kata teknon. Artinya anak-anak yang sukarela hidup dalam ketergantungan terhadap bapaknya. Ya, jadi anak-anak yang secara sukarela hidup dalam ketergantungan terhadap bapaknya. Jadi hidup kita bergantung, selalu bergantung kepada Tuhan.
kepada Bapa di sorga. Bergantung kepada Bapa di sorga. Sehingga jalan-jalan kita tidak mau keluar dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Bapa di sorga. Dan di dalam bahasa Inggris, ya, anak di sini pakai kata son. Bukan children, tapi sons. Kalau children, artinya anaknya kecil terus. Enggak bertumbuh. Tapi sons, dia sudah besar juga tetap menjadi anak, tetapi bertumbuh. Makin dewasa. Itu yang firman Tuhan mau hari ini. Supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Supaya kita bisa menerima warisan. Apa yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara menjadi benih, benih itu mati, dipendam di dalam tanah, maka saudara akan bisa menjadi anak. Selama saudara menjadi benih dan belum mati, saudara tidak pernah akan bisa menjadi anak. Ya, saudara menjadi benih, mati, dipendam, saudara akan menjadi seorang anak. Amin. Saudara yang bisa menerima hak waris dari Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biar kami Tuhan terus bertumbuh Tuhan di dalam kapasitas roh kami. Sehingga manusia roh kami terus bertumbuh-tumbuh Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami. Sampai pada waktunya kami dinilai sudah berhak untuk menerima warisan yang Engkau sediakan bagi kami. Mari Tuhan, Engkau terus bekerja, jadikan kami anak-anak-Mu yang benar-benar bisa dimunculkan sehingga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai kami semua menjadi anak-anak-Mu, pakai kami semua menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, dan biar nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.